dengan nomor 146 putusan dari Desa Administratif Saras. Berikutnya kami panggil grup Sarhil dengan nomor 149 putusan dari SMP 4 Serang bagian Timur dengan judul Pandangan Al-Quran terhadap Realitas Hoax. Bersiap-siap untuk naik ke atas panggung. Nomor panggil 150. Baju tuh. Hadirin sekalian, inilah grup Sarhil dengan nomor 149 utusan dari SMP Negeri 4 Seram bagian Timur dengan judul Pandangan Al-Quran terhadap Realitas Hoax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana dan hadirin yang berbahagia. Dalam dunia yang demikian luas dengan jarak antar negara yang amat berjauhan, tidaklah menjadi penghalang bagi kita untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di belahan negara lain. Mengapa demikian hadirin? Karena tersedianya alat elektronik digital saat ini yang mempercepat arus informasi dan komunikasi dalam hitungan detik. Tapi hadirin, perlu kita catat bahwa kecanggihan alat komunikasi itu bisa membawa dampak positif di samping dampak negatif. Contoh yang paling aktual adalah realitas hoax melalui media sosial yang memancing konflik di antara kita. Oleh karena itu, pada kesempatan yang kedua ini, izinkanlah kami menyampaikan sarah Al-Quran dengan judul Pandangan Al-Quran terhadap Realitas Hoax. Sebagai rujukan, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 15 sebagai berikut. تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وتحسبونه
saya. Ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun. Bahkan kamu menganggapnya remeh. Padahal dalam pandangan Allah itu masalah besar. Hadirin yang berbahagia, dalam kitab Al-Mukhtasar fi Tafsiril Qur'anil Karim yang ditulis oleh sejumlah ahli tafsir dan diterbitkan oleh Pusat Tafsir untuk Studi Al-Quran Saudi Arabia, dijelaskan bahwa ayat ini memberi teguran kepada orang-orang muslim yang menyebarkan berita yang tidak jelas kebenarannya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, jangan sekali-kali memandang penyebaran berita bohong itu adalah hal yang kecil dan remeh. Ketahuilah bahwa itu adalah masalah besar. Sebuah survei yang dilakukan oleh masyarakat telematika Indonesia pada tanggal 17 Februari 2022 melaporkan bahwa Indonesia sedang menghadapi masalah yang serius terkait penyebaran berita palsu melalui media sosial. Dan hampir 40% isi media sosial itu adalah berita palsu. Memang hadirin, pada pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Tapi hak mengeluarkan pendapat itu bukan kebebasan yang mutlak. Bukan bebas seperti kita berteriak di tengah hutan. Melainkan kebebasan itu dibatasi oleh kewajiban kita dalam menjaga kehormatan, keharmonisan, serta kesatuan dalam negara. Dengan demikian, kebebasan dalam hal ini adalah kebebasan yang harus dipertanggungjawabkan. Hadirin, para produsen hoax itu amat keterlaluan. Pada saat menjelang pemilihan umum yang lalu, ukhuwah antar umat beragama juga intern umat Islam tercabik-cabik akibat goresan hoax. Disintegrasi bangsa mendalam akibat ancaman. Tidak hanya itu hadirin, tega-teganya saat kita sedang berduka atas meninggalnya para dokter dan tenaga medis serta masyarakat akibat COVID-19, mereka tega memproduksi hoax. Mereka menari-nari di atas mayat korban COVID-19 dengan terus-menerus menyebarkan berita bohong tentang COVID-19. Bahkan memprovokasi orang untuk membenci pemerintah yang telah mengeluarkan seluruh tenaga, bahkan mengeluarkan triliun rupiah untuk mengatasinya. Itulah realitas yang kita alami. Oleh karena itu, kita harus bertindak. Kita harus bergerak. Tidak boleh berpangku tangan. Kita harus bahu-membahu melawan hoax. Setuju hadirin? Hadirin yang berbahagia, kejahatan berita palsu telah mengeluarkan aktivitas masyarakat kita. Di antaranya, pertama, Ya udah, aduh. Jawab anti. Anti. Anti lanjut. Anti lanjut. Anti lanjut. Anti lanjut. Anti. Anti lanjut. Anti lanjut. Lanjut. Anti lanjut. Aduh, anti lanjut. kasus yang terkait dengan penyebaran hoax bahkan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa kita. Detik.com pada bulan Februari tahun 2022 melaporkan kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat berhasil menangkap ketua koperasi serta usaha Rinjani atas dugaan penyebaran hoax bahwa pemerintah menyembunyikan dana
hoax terhadap masa depan bangsa. Apakah kita setuju bahwa siapapun yang menyebarkan hoax harus dihukum berat? Setuju hadirin? Kedua, masalah kesehatan juga pernah dihebohkan oleh oknum penyebar hoax. Liputan 6.com pada tanggal 15 Januari 2022 melaporkan berita yang sangat memprihatinkan, yaitu adanya 27 kasus hoax selama masa pandemi. Antara lain bahwa virus COVID-19 adalah virus buatan, dapat menular melalui udara, bisa mati di ruangan panas, dan vaksin COVID-19 terbuat dari pohon babi, serta bisa menyebabkan kelumpuhan pasca vaksinasi. Jadi jelas hadirin, kejahatan berita hoax benar-benar ada dalam realitas masyarakat kita, dan dampak negatifnya sangat besar, yaitu pertama, dapat mengoncong persatuan dan kesatuan bangsa kita. Dan yang kedua, mengganggu jalannya program-program pemerintah yang telah disepakati bersama legislatif. Untuk itu hadirin, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6 sebagai berikut. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum Aduh, semangat tuh Sarah. Sesuatu terakhir. Fatabayyanu in Semangat tuh. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu hayina fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang padamu orang fasik yang membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah terhadap suatu kaum tanpa diketahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Maha benar Allah atas segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin yang berbahagia, dalam tafsir Al-Azhar karya Profesor Hamka dijelaskan bahwa turunnya surat Al-Hujurat ayat 6 ini berkenaan dengan kisah Bani Mustalik. Mereka berencana membunuh Al-Wali, utusan Nabi, untuk menarik zakat mereka. Tapi hadirin, berdasarkan laporan yang sebenarnya, Bani Mustalik justru datang berduyun-duyun menyambut kedatangan Al-Wali untuk membayar zakat. Maka kata fasik dalam ayat ini artinya berbohong atau banyak melakukan dosa. Berdasarkan ayat ini,
ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Antara lain, kita tidak boleh menelan mentah-mentah suatu informasi yang diragukan kejujurannya. Kita harus melakukan check and recheck, yakni memeriksa berkali-kali agar tidak terjadi konflik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada kita, Iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Jauhilah kebohongan, sebab kebohongan akan menggiring kepada keburukan dan keburukan akan menggiring kepada neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada kesempatan kali ini, kami mengajak para hadirin untuk menyampaikan salam rindu terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang penerima wahyu Al-Quran. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habibi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Gadis cantik berselendang sutra, gelang dan antingnya berkilauan. Waspadalah berita yang ada, teliti dahulu sebelum disebarkan. Dari uraian ini dapatlah kita ambil kesimpulan, yaitu Pertama, hoax adalah sebuah realitas sosial yang dapat mengoncong persatuan dan kesatuan bangsa kita. Dan yang kedua, pemerintah harus bertindak tegas terhadap produsen hoax. Bapak Ibu Dewan Juri, cukup sekian saran kami. Mohon maaf atas kekurangan kami. Terima kasih. Semoga berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Are.